Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Bakiatu, Rahma Soleha, Meldi Paramita, dan Rima Levriana akan memaparkan hasil diskusi kami tentang laporan penyelenggaraan PAUD. Jadi ada 6 pembahasan yang akan kami bahas pada hari ini. Yang pertama itu pengertian dari anak usia dini, yang kedua tujuan penyelenggaraan PAUD, yang ketiga landasan penyelenggaraan PAUD, yang keempat jenis dan persyaratan penyelenggaraan lembaga pendidikan untuk anak usia dini, yang kelima satuan pendidikan anak usia dini, dan yang keenam supervisi pendidikan pada lembaga pendidikan anak usia dini. Oke, langsung saja materi 1, 2, dan 3 akan dibahas oleh Saudari Rima. Kepada Saudari Rima saya persilakan. Baiklah, pengertian anak usia dini menurut Saputra, yakni anak usia dini adalah kelompok manusia yang berusia 0 sampai 6 tahun. Sedangkan menurut Hairi, anak usia dini adalah anak yang berusia 0 sampai 6 tahun yang sedang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan awal masa kanak-kanak, yang memiliki karakteristik yang unik dan memiliki perbedaan dengan usia selanjutnya. Yang ketiga, menurut Aryani 2016, anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang unik. Tujuan penyelenggaraan PAUD ada dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan utama diselenggarakan PAUD yakni untuk membentuk anak yang berkualitas dan anak yang bertumbuh kembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan yang optimal untuk melanjutkan ke pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan dewasanya dan membantu dalam menyiapkan agar anak memiliki kesiapan untuk belajar pada pendidikan selanjutnya. Tujuan khususnya, yang pertama itu agar anak percaya akan adanya Tuhan dan mampu beribadah serta mencintai sesamanya. Yang kedua, agar anak mampu mengelola keterampilan tubuhnya, termasuk gerakan motorik kasar dan motorik halus, serta mampu menerima rangsangan sensorik. Yang ketiga itu anak mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif. Yang keempat, anak mampu berpikir logis, kritis, dan memberikan alasan serta memecahkan masalah dan menemukan hubungan sebab akibat. Dan yang terakhir adalah anak mampu mengenal lingkungan alam, lingkungan sosial, peranan masyarakat, dan menghargai keragaman sosial dan budaya, serta mampu mengembangkan konsep diri yang positif. Selanjutnya yakni landasan penyelenggaraan PAUD, yakni yang pertama landasan yuridis. Pendidikan anak usia dini merupakan bagian dari dalam amandemen Undang-Undang 1945 Pasal 28B ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya itu landasan filosofis. Sehubungan dengan pandangan filosofis tersebut, maka kurikulum sebagai alat dalam mencapai tujuan pendidikan. Pengembangannya harus memperhatikan pandangan filosofis bangsa dalam proses pendidikan yang berlangsung. Yang ketiga itu landasan keilmuan. Konsep keilmuan PAUD bersifat isomorfis, artinya kerangka keilmuan PAUD dibangun dari interdisiplin ilmu yang merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu, diantaranya psikologi, fisiologi, sosiologi, ilmu pendidikan anak, antropologi, humaniora, kesehatan dan gizi, serta neuroscience atau ilmu tentang perkembangan otak manusia. Materi selanjutnya, jenis dan persyaratan penyelenggaraan lembaga pendidikan untuk anak usia dini akan dipaparkan oleh Saudari Baki. Pada Saudari Baki Atur, saya persilakan. Baiklah, di sini jenis dan persyaratan penyelenggaraan lembaga pendidikan untuk anak usia dini. Yang pertama itu ada penyelenggaraan program PAUD, yaitu salah satu bentuk pendidikan non-formal pada anak usia dini adalah kelompok bermain, karena dalam pembelajaran mengutamakan kegiatan bermain sambil belajar. Prinsip diterapkan dalam kelompok bermain meliputi berorientasi pada kebutuhan anak, di mana setiap anak mempunyai kebutuhan yang sama, misalnya kebutuhan fisik, dihargai, rasa aman, diperlakukan dengan baik, serta tidak didiskriminasi.
diajak bersosialisasi, dan kebutuhan untuk diakui. Kemudian ada komponen penyelenggaraan PAUD, yaitu ada kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Di dalam tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu ada guru PAUD, ada guru pendamping, ada guru pendamping muda. Persyaratan dalam tenaga kependidikan anak usia dini harus memenuhi kriteria, yaitu kepala TK meliputi sehat jasmani, rohani, dan sosial. Kepala TK meliputi sehat rohani dan sosial. Tenaga administrasi PAUD meliputi sehat jasmani, sosial, dan sosial. Sarana dan prasarana yaitu perlengkapan penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, serta perlindungan anak usia dini. Kelima, pengelolaan, kemudian pembiayaan. Persyaratan sarana prasarana TK yaitu memiliki luas tanah minimal 300 meter persegi, memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat, rasio minimal 3 meter persegi per anak, dan tersedia fasilitas cuci tangan, memiliki ruang guru, memiliki ruang kepala, memiliki ruang tempat UKS, memiliki jamban dengan air bersih yang sudah dijangkau oleh anak dengan pengawasan guru, memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak, memiliki alat permainan edukatif, memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar, memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar. Kelompok bermain, memiliki jumlah ruang dan luas lahan sesuai dengan jumlah anak. Kelompok bermain KB meliputi jumlah ruang dan luas lahan sesuai dengan jumlah anak, minimal meter persegi per anak. Memiliki ruang dan fasilitas untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan di luar, dapat mengembangkan tingkat pencapaian perkembangan anak. Memiliki fasilitas cuci tangan dan kamar mandi atau jamban yang mudah dijangkau oleh anak, yang memenuhi persyaratan dan mudah bagi guru dalam melakukan pengawasan. Kemudian memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar. Taman penitipan anak memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, minimal 2 meter persegi peserta didik, memiliki ruang untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan di luar, memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih, memiliki kamar mandi atau jamban dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak. Kemudian memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat. Memiliki tempat sampah yang tertutup, memiliki akses dengan fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas. PAUD kelompok usia lahir 2 tahun, memiliki ruang pemberian ASI yang nyaman dan sehat. Satuan PAUD sejenisnya atau SPS memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 2 meter per anak, memiliki ruang untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan di luar, memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih, memiliki kamar mandi atau jamban yang mudah dijangkau oleh anak dengan air bersih yang cukup, aman bagi anak, memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar yang aman dan sehat, memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar. Terima kasih. Baiklah, satuan pendidikan anak usia dini. Yaitu pertama, Taman Kanak-kanak atau TK merupakan bentuk satuan pendidikan bagi anak usia dini pada jalur formal yang penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun yang terbagi menjadi 2 kelompok, kelompok A untuk anak usia 4-5 tahun dan kelompok B untuk anak usia 5-6 tahun. Kelompok bermain atau playgroup. Kelompok bermain merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal yang penyelenggaraan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak usia 2 sampai dengan 4 tahun. Ketiga, Taman Penitipan Anak atau TPA. Taman Penitipan Anak salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal yang penyelenggaraan program pendidikan dan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun.
TPA adalah wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu, selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja dan lain-lain. Selanjutnya itu ada supervisi pendidikan pada lembaga pendidikan anak usia dini. Jadi ada beberapa pendapat. Yang pertama itu menurut Slameto, supervisi adalah program berencana untuk memperbaiki pengajaran. Program itu pada hakikatnya adalah perbaikan dalam hal belajar mengajar. Yang kedua itu menurut John T. Love dan Kimball Willis. Menurutnya, supervisi sebagai bimbingan atau bantuan maupun binaan seorang supervisor terhadap guru-guru agar bertambah dalam jabatannya dengan cara memperbaiki dan meningkatkan situasi pembelajaran. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan penelitian, karya ilmiah, atau kajian-kajian lain yang dapat meningkatkan profesionalitas kinerja guru. Yang terakhir itu menurut Hayati 2017, supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang tentunya kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Oke, selanjutnya ada 3 prinsip dasar yang ada di dalam supervisi PAUD. Yang pertama itu demokrasi. Jadi, supervisi menghendaki agar tiap-tiap guru diberikan kebebasan untuk berpikir dan memajukan inisiatif, kreativitas, dan menyampaikan pendapat, mengkoordinasikan kerjasama antara guru, dan mampu menggerakkan seluruh komponen yang disupervisi. Yang kedua itu konkret, objektif, dan sistematis. Jadi supervisor yang konkret, objektif, dan sistematis adalah supervisor yang jelas sasarannya, apa adanya, tidak merekayasa dan dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan. Yang ketiga itu kreatif dan inovatif. Jika supervisi yang demokratis, sebagaimana disebutkan di atas tadi, dilakukan berdasarkan data yang objektif, konkret, maka supervisi tersebut bisa disebut sebagai supervisi yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya, ada 6 penilaian dalam supervisi PAUD. Yang pertama itu penilaian secara menyeluruh. Jadi termasuk pemilihan bahan ajar, metode mengajar, memberikan tugas, tata tertib, pelaksanaan evaluasi, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Yang kedua itu kooperatif. Jadi agar tercapai penilaian yang menyeluruh, maka penilaian tersebut harus dilakukan secara kooperatif. Yang kedua itu bersifat diagnostik. Yang keempat itu penilaian secara kontinu. Yang kelima itu penilaian bersifat fungsional. Jadi ada 2 teknik supervisi, yaitu individu dan kelompok. Jadi di dalam teknik individu ini ada beberapa metode. Yang pertama itu kunjungan kelas, yang kedua individual conference, yang ketiga intervisitation, yang keempat self-evaluation, yang kelima supervisory, yang keenam professional reading, yang ketujuh professional writing. Yang selanjutnya ada teknik kelompok, ada 11, yang pertama itu rapat staf sekolah, yang kedua orientasi guru baru, yang ketiga kurikulum laboratori, yang keempat komite, yang kelima professional libraries, yang keenam demonstration teaching, yang ketujuh workshop, yang kedelapan field trip for staff personnel, yang ke-9 panel of forum discussion, yang ke-10 in-service training education, dan yang ke-11 itu organisasi profesional. Baiklah, sekian dari paparan kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.